Shalom. Perkenalkan, nama saya Dewi Febrianti Adang. Dan saya Nirwana Simbanu. Baik, tujuan kami membuat video ini yaitu dalam rangka menyelesaikan tugas kami, yaitu tugas hermeneutika. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas apa itu hermeneutika, dan juga kami akan menafsirkan salah satu ayat Alkitab, yaitu yang terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 3. Apa yang dimaksud dengan hermeneutika? Hermeneutika adalah suatu bagian teologi yang bersifat ilmiah dan seni untuk menjelaskan, menerjemahkan dengan tujuan mencari maksud yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab. Hermeneutika di sini juga merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penafsiran yang bersifat umum dan teoritis. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian hermeneutika, nah di sini kami akan menafsir salah satu kitab yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 3 yang berbunyi, "Janganlah kiranya kasih setia Tuhan meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu." Amsal pasal 3 ayat 3, ayat ini merupakan bagian dari sikap kebijaksanaan dalam kitab Amsal keseluruhan, mendorong kehidupan yang berlandaskan hikmat, moralitas, dan ketundukan kepada Tuhan. Untuk memahami maknanya, mari kita uraikan tafsirannya. Baik, makna dari tafsiran kitab Amsal pasal 3 ayat 3. Yang pertama di sini mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, kasih dan setia adalah dua nilai moral yang penting dalam hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Kasih di sini bisa dipahami dengan cinta kasih yang penuh perhatian terhadap sesama. Sedangkan setia merujuk kepada integritas, komitmen, dan kesetiaan kepada Tuhan maupun manusia. Yang kedua, ayat ini mengajak kita tidak pernah melupakan atau melepaskan dua kualitas ini dari hidup kita. Artinya, kasih dan setia harus selalu menjadi landasan utama dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, kalungkan itu pada lehermu. Gambar kalungan di leher merupakan simbolis bahwa kasih setia harus tampak dalam hidup seseorang seperti perhiasan yang terlihat jelas. Ini menekankan bahwa sifat-sifat ini harus menjadi bagian integral dari diri seseorang, selalu terlihat dalam sikap dan tindakannya. Yang ketiga, tuliskan itu pada loh hatimu. Menulis di loh hati berarti menginternalisasi nilai-nilai kasih dan setia, menjadikannya bukan sekedar tindakan luar, tetapi juga sikap batin yang mendalam. Perintah ini menyiratkan bahwa kasih dan setia bukannya hanya sekedar perbuatan luar, tetapi harus menjadi bagian dari inti diri kita sendiri. Nah, di sini ada tujuan tafsiran. Tujuan dari kami menafsir ayat ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya dua nilai utama, yaitu kasih dan setia dalam kehidupan seseorang, serta bagaimana nilai-nilai ini harus dihayati dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Secara lebih spesifik, berikut adalah beberapa tujuan dan tafsiran ayat ini. Nah, di sini ada 5 tujuan dalam tafsiran ini, yaitu yang pertama, menanamkan nilai moral yang kuat. Nah, tafsiran ayat ini bertujuan untuk mengajarkan pentingnya memiliki fondasi moral yang kuat dalam hidup kita. Nah, kasih dan setia adalah dua nilai moral yang sangat dijunjung tinggi dalam Alkitab dan dalam hubungan sosial maupun spiritual. Di sini tujuannya adalah agar setiap individu menjadikan nilai-nilai sebagai prinsip hidup yang tak tersampaikan. Tujuan yang kedua yaitu mendorong penghayatan dan penerapan nilai. Nah, tidak hanya memahami atau mengenal konsep kasih dan setia secara teoritis, ayat ini juga menekankan bahwa kedua sifat ini harus dihidupi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengalungkan di leher dan menulis di loh hati, ada pesan yang jelas bahwa nilai-nilai ini harus terlihat dalam tindakan secara eksternal dan dirasakan dalam hati atau secara internal. Nah, adapun tujuan yang ketiga yaitu mengajarkan integritas dan ketulusan. Nah, pada tafsiran Amsal pasal 3 ayat 3 ini juga mengarahkan kepada kita pada pentingnya integritas, yaitu kesesuaian antara tindakan lahiriah dan dengan sikap batin. Nah, kasih dan setia yang terlihat dalam tindakan harus mencerminkan apa yang benar-benar ada dalam hati seseorang. Ayat ini menghindarkan dari tindakan kasih yang hanya untuk pencitraan, melainkan menurut ketulusan dan dalam hati kita. Adapun tujuan yang keempat yaitu mempererat hubungan Tuhan dengan sesama. Kasih dan setia juga berfungsi sebagai landasan dalam hubungan manusia
manusia, dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Tafsiran ayat ini menuntun seseorang untuk membangun hubungan yang penuh kasih dan setia dengan orang lain, serta memperdalam hubungan dengan Tuhan, karena keduanya ini adalah nilai-nilai utama dalam ajaran iman. Baik, tujuan yang kelima yaitu menjaga kestabilan hidup. Nah, secara umum, Amsal memberikan nasihat kebijaksanaan untuk menjaga kehidupan yang stabil dan harmonis. Kasih dan setia merupakan nilai-nilai yang memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas. Pada tafsiran ini menunjukkan bahwa menjaga dua sifat ini akan membawa kehidupan yang lebih teratur dan penuh berkat. Baik, dari semua rangkaian tafsiran yang telah kami sampaikan, di sini kami menyimpulkan bahwa dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 adalah ayat ini menekankan pentingnya dua nilai utama, yaitu kasih dan setia sebagai fondasi moral yang harus dijaga dan dipelihara dalam kehidupan manusia. Kasih dan setia bukan hanya sekadar perilaku yang ditunjukkan kepada orang lain, tetapi harus diinternalisasi menjadi bagian dari karakter yang sejati dan terpancar dalam tindakan sehari-hari. Dengan menggunakan simbol, kalungkanlah pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Amsal 3 ayat 3 mengajak setiap orang untuk menjadikan kasih dan setia sebagai sesuatu yang terlihat dalam tindakan eksternal dan dirasakan dalam hati. Ini adalah ajakan untuk hidup dalam integritas. Di dalam nilai-nilai ini tidak hanya diterapkan secara lahiriah, tetapi juga dihayati secara batiniah. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa menghidupi kasih dan setia akan memperkuat hubungan seseorang dengan Tuhan dan juga terhadap sesamanya, serta membawa kedamaian dan stabilitas dalam kehidupan. Tafsiran ini memberikan panduan etis dan spiritual yang sangat relevan untuk menjadi hidup yang membenarkan diri di hadapan Tuhan dan manusia. Sekian presentasi kelompok kami. Saya Nelly Febrianti Adang dan saya Nirwana Simbanu mengucapkan terima kasih. Shalom.